Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyodorkan Mahfud MD untuk menjadi bakal calon wakil presiden alias cawapres dari Ganjar Pranowo. Abu Bakar bahkan sangat menanti PDIP mengumumkan nama bakal cawapres Ganjar Pranowo dan berharap nama Mahfud MD yang akan diumumkan nantinya. Diketahui memang, nama Menko Polhukam Mahfud Mat ramai dibicarakan sejumlah tokoh politik masuk sebagai bakal cawapres. Bahkan, Presiden Joko Widodo juga sempat menyebut nama Mahfud MD bisa saja menjadi bacawapres. Dalam acara forum diskusi pemilu keberagaman menjadi kekuatan mewujudkan pemilu bermartabat yang diadakan Kemenko Polhukam, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023, nama Mahfud MD kembali disebut untuk menjadi bacawapres. Mahfud Mat hadir di acara tersebut beserta sekjen-sekjen sejumlah parpol. Di acara tersebut, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyampaikan pantun untuk Mahfud Mat. Dalam pantunnya, Abu Bakar menyebut Mahfud sudah pernah menjadi menteri, tinggal menjadi wakil presiden yang belum. Berikut isi petikan pantun Abu Bakar, naik haji sekarang mudah hanya antrenya saja yang menahun hakim MK sudah, jadi menteri pun sudah tinggal jadi wapres aja yang belum. Mahfud MD yang mendengar pantun tersebut hanya bisa tertawa. Kemudian, Mahfud terlihat mengepalkan tangan ke arah Abu Bakar. Sementara Abu Bakar menyambung pantunnya tersebut. Jalan-jalan ke Rancamaya hijau pemandangannya segar udaranya Menko Polhukam cerdas orangnya kita kenal Pak Mahfud namanya. Abu Bakar kemudian mendoakan Mahfud MD untuk menjadi bacawapres. Sebab menurut Abu Bakar, saat ini masih terdapat pembahasan di berbagai partai koalisi lain yang dinamis. Kita doakan beliau masih punya peluang waktu karena gesak-geseknya para koalisi ini masih asyik, kata Abu. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat yang hadir dalam acara itu lalu bertanya soal posisi PKS. Abu Bakar memastikan PKS sudah mantap mendukung Anies Baswedan dan Cak Imin. Menurutnya, PDIP justru yang belum jelas sosok cawapresnya. Kalau gua, PKS udah rapi. Jadi ini antara Anies dengan Cak Imin ini, insya Allah sudah laluaton. Ya sudah cakep, tinggal PDIP yang belum jelas ini, kata Abu. Abu Bakar mengaku mendukung Mahfud, sebab menurutnya masih ada kesempatan menjadi bacawapres. Beliau, Mahfud, masih ada kesempatan, kalau ada suasana, tenang saja, katanya. Jadi hadirin yang berbahagia kita tunggu saja kemampuan PDI mengambil keputusan. Ya lebih cepat lebih baik, tolong saya titip Pak Mahfud ya, tandas Abu Bakar. Menko Polhukam Mahfud MD mulai digoda oleh PDIP untuk menjadi bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Mahfud MD dibidik PDIP sebagai salah satu kandidat bakal cawapres pendamping Ganjar. Sebelumnya Ganjar juga telah terang-terangan menunjukkan kedekatannya dengan Mahfud MD ke publik. Ganjar mengunggah foto bersama dengan Mahfud MD saat ngopi bareng di sebuah taman. Selain itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pun juga telah bertemu dengan Mahfud MD. Kabar itu disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Rabu 13 September 2023. Namun Hasto mengatakan bahwa pertemuan itu hanya sebuah dialog antara pemimpin. Hasto tidak membeberkan secara detail apakah dalam pertemuan itu ada pembahasan terkait pengusungan cawapres Ganjar atau tidak. Sementara itu, Hasto sendiri juga telah menggoda Mahfud MD melalui sebuah pantun. Pantun itu disampaikan saat Hasto memberikan sambutan di acara forum diskusi pemilu. Mendengar pantun godaan Hasto, Mahfud MD menanggapi dengan tersenyum. Sementara itu, sebelumnya PDIP mengungkap bahwa partainya membidik Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil. Namun Partai Golkar sendiri mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin mengajukan Ridwan Kamil jadi cawapres. Golkar akan mempersiapkan Ridwan Kamil untuk kembali maju menjadi seorang gubernur. Tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo terus menyusun strategi untuk menjajaki medan tempur dalam kontestasi Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan TPN akan diisi oleh para tokoh nasional. Selain itu, elit partai pendukung Ganjar juga akan dilibatkan dalam TPN. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasto di Gedung High-End Jakarta Pusat pada Selasa 13 September. Sebelumnya, Ketua Kadin Arsyad Rashid dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa sudah ditetapkan jadi ketua dan wakil ketua TPN Ganjar. Hasto mengatakan bahwa Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Masdi dari Perindo juga akan menjadi pimpinan TPN. Hasto juga mengatakan bahwa tokoh masyarakat, pakar di berbagai bidang hingga kalangan profesional juga akan dilibatkan. Dilibatkannya mereka dalam TPN Ganjar dilakukan demi menjaga kesinambungan program era Jokowi dengan Ganjar saat kontestasi Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto kembali membacakan pantun terkait bakal calon wakil presiden atau bacawapres pendamping Ganjar Pranowo. Dalam konferensi pers, giliran Hasto membacakan pantun untuk Menparekraf Sandiaga Uno. Dikatakan olehnya,
kalau untuk Ridwan Kamil dan Mahfud MD sudah disampaikan olehnya sebelumnya, di mana keduanya digadang-gadang juga menjadi kandidat sosok bacawa pres Ganjar. Hasto sebelumnya memang sempat membacakan pantun untuk Mahfud MD dan Ridwan Kamil menyangkut isu bakal cawapres. Hasto kemudian membuat juga pantun untuk Sandiaga Uno yang merupakan rekan koalisinya. Semoga dalam 1 minggu ini kita bisa memulai. Baik, terima kasih. Tentang bacawa pres itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Mardiono yang masih lakukan pencermatan dan selalu ya dilakukan pembahasan secara dinamis untuk dicari yang terbaik, dan seluruh partai politik solid semua bergerak juga memperkuat kerjasama pemilu legislatif. Kalau tentang pantun, ya memang sudah dibuat pantun, buat Pak RK sudah, buat Pak Mahfud sudah, itu kan cerminan suasana kebatinan ketika acara dilaksanakan. Ada juga pantun buat Pak Sandiaga Uno. Sandiaga Uno, sosok rendah hati, di tangannya Indonesia maju berlari. Seluruh bacawa pres Ganjar Pranowo memang menarik sekali, menangkan pemilu dengan cara berdikari. Artinya kita tidak ada utang. Jadi ini kan ada, kan tadi Mas Ketum sudah menyebut, ada Pak Sandi, ada Pak RK, ada Pak Mahfud MD, ada Tuan Guru Bajang, ada juga Pak Andika. Ini terus ya dilakukan pencermatan nama-nama dan tunggu momentum yang tepat untuk dapat disampaikan kepada waktu yang tepat, dan itu pasti menang 1 putaran. Itu harapan dari rakyat. Tetapi tentu saja kita melihat dinamika politik yang ada, kita harus berpolitik ini dengan berkebudayaan, bermartabat, dengan penuh kerendahan hati, dan juga menampilkan gagasan yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan tentu saja memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Yang lain? Ketua Umum PPP Mardiono menanggapi terkait sosok bakal calon wakil presiden atau bacawa pres Ganjar Pranowo yang masih menjadi misteri. Pihaknya mengatakan memilih bacawa pres bukanlah perkara mudah dan tak soal siapa namanya saja, melainkan kemampuan dan karakter yang cocok dan sejalan dengan bakal calon presiden atau baca pres Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024. Dalam konferensi pers hari ini, Rabu 13 September 2023, di Gedung Hagen Kebon Siri, Jakarta, Mardiono juga berseloroh. Di depan sejumlah awak media, ia mengatakan capres-cawapres itu bak pernikahan untuk membangun rumah tangga, sehingga tidak bisa terburu-buru dan harus dengan kemantapan dan penuh keputusan yang matang. Mardiono juga menyinggung terkait pernikahan politik dini atau bisa disebut terlalu cepat bak ketangkap hansip. Kendati demikian, ia juga menjelaskan terkait karakter atau sosok capres-cawapres yang serius untuk membangun bangsa ini. Pihaknya menuturkan koalisi pendukung Ganjar ingin membentuk karakter capres-cawapres yang membangun rumah tangga atau bangsa dengan ikhlas dan juga matang. Tentang cawapres ini kita masih hangat ya, karena memang kita semua dari keempat partai politik ini kita mengutamakan bukan orang, nama dan kelompok dari golongan mana dan dari partai apa, tetapi mengutamakan tentang kapasitas ya capres itu sendiri yang kita pasangkan dengan Pak Ganjar Pranowo itu betul-betul nanti menjadi pasangan yang membawa kemenangan, dan kemudian nanti ya ketika dipilih oleh rakyat itu kemudian bisa menjawab tantangan bangsa Indonesia ini, yang bisa mengimplementasikan apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Jadi lebih utamanya kita membahas tentang kriteria kemampuan ya. Jadi yang kita cari adalah orang yang mumpuni betul ya untuk membawa kemenangan terhadap perjuangan ini, dan kemudian juga bisa ya menjawab tantangan bangsa ini ke depan. Itu yang paling utama. Jadi soal nanti orangnya itu kemudian namanya tertuju pada siapa, saat ini masih muncul ya. Masih ada Pak Sandiaga Salahuddin Uno, masih ada Pak Mahfud MD, masih ada juga yang ada di sini. Ada Pak Andika ya, ada Tuan Guru Bajang. Jadi masih mengumumkan itu semua,
tetapi yang dikehendaki oleh terutama Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan dan dengan seluruhnya ketiga partai sebagai pendukung, itu menginginkan pasangannya adalah pasangan yang betul-betul bisa membawa kemenangan. Jadi ada dua ya, sering pasangan-pasangan ini kemudian ya karena kita ini mau mencalonkan presiden dan wakil presiden, ini tentu ya tidaklah sederhana cara kita berpikir ya, seperti kalau saya analogikan seperti sebuah pacaran ya, karena pacaran itu nanti akan membangun rumah tangga yang panjang dan akan menghasilkan produk-produk keturunan. Ini ada yang kemudian pernikahannya itu buru-buru karena ketangkep hansip ya, ketangkep hansip ya. Nah, kemudian juga ada yang karena dijodohkan gitu kan, tetapi juga ada yang betul-betul tulus ya, karena dia menginginkan untuk membangun rumah tangga itu yang sukses. Jadi analogi